Hey yo, what's up guys, kembali lagi bersama gue di Brocol Gaming. Dan pada kesempatan kali ini gue bakalan nge-share tips and tricks seputar Darkness Rises. Yang mana ini banyak banget yang nanya di kolom komentar, Bang tutorial witch dong, Bang tutorial witch, bagaimana cara menggunakan witch yang baik dan benar ya. Karena banyak banget yang request, langsung aja kita bikinin ya guys ya. Dan sebelum kita videonya, gue mau ngucapin thank you buat Sam udah ngasih minjem akunnya ya. Jadi kita bakalan menggunakan witch-nya si Sam dengan CP 94 juta. Ini CP global ya guys ya. Untuk CP aslinya 90 juta. Dan buat mapren semua, makasih banget buat yang udah komen, like, dan juga subscribe ya. Buat yang udah nge-support channel ini. Pokoknya thank you. Dan ya, daripada berlama-lama, kita langsung saja ke inti videonya. Dan teman-teman semua, gue bakalan ngebahas bagaimana cara combo witch, skill witch, equipment terbaik untuk witch ya guys ya. Dan pokoknya segala macam untuk witch. Dan ya, kita langsung saja ke inti videonya. Yang pertama, seperti biasa kita bakalan membahas dulu equipmentnya ya. Meskipun di dua video kemarin udah kita jelasin, cuman ya tetap lah ya, supaya adil kita jelaskan kembali. Untuk witch sendiri settingannya sama saja seperti yang biasa-biasa ya, yaitu ada 3 PvE, 2 PvP. Kita mendapatkan AP PvE dan juga kita mendapatkan tingkat crit PvE ya guys ya. Dan teman-teman semua, setelah ke equipment, kita langsung saja ngebahas untuk ke kostumnya ya guys ya. Dan untuk kostumnya sendiri, mapren semua bebas saja ya menggunakan semua kostum PvE yang penting ya. Karena untuk newbie sendiri, lo butuh yang namanya PvE untuk bermain petualangan, dungeon, dan yang lain-lain ya guys ya. Jadi seperti itu maprenku. Dan sebenarnya untuk kostum sendiri ya lo bebas lah, yang penting PvE ya. Ya, jadi seperti itu maprenku. Dan untuk sayapnya bebas, lu bisa pakai set Bakura, lu bisa pakai ya. Kalau misalkan newbie gak mungkin juga sih ya, tapi ada yang mungkin juga, soalnya gua dulu CP 28 juta kan. Itu awal-awal main Bakura, itu awal kening pas awal-awal ada kan, itu gua digendong teman gua kan. Ya gua langsung tebar garam gitu, anjay gitu ya. Nah, itu ya, jadi seperti itu untuk kostumnya. Untuk magic set sama saja seperti kemarin, lu pakai aja yang ada, yang penting segi 6 ya mapren. Jadi seperti itu. Lalu untuk simbol seperti biasa maprenku, untuk simbol sendiri mapren semua bisa gunakan simbol-simbol yang sama seperti kemarin, ataupun kalian bisa menggantinya dengan rekomendasi simbol yang sudah gue berikan maprenku ya. Dan intinya dua simbol ini tuh wajib ada, soalnya itu ningkatin attack kalian dan juga damage kalian, lalu juga tingkat crit kalian ya guys ya. Jadi seperti itu maprenku ya. Untuk simbol sebenarnya sama saja. Lalu untuk skillnya, nah untuk skillnya di sini maprenku, untuk skillnya di witch ini salah satu karakter yang sangat sulit untuk di trigger rune-nya. Jadi teman-teman semua ada yang nanyain, Bang gimana sih cara nge-trigger rune supaya aktif di witch gitu, karena di witch sendiri emang rada tricky sih untuk ngeaktifin kombonya. Nah, di sini kuncinya sebenarnya gampang sekali. Di sini ada yang namanya skill pukulan bawah. Di sini meskipun damage-nya kurang ataupun animasinya juga sedikit banget, tapi si pukulan bawah ini akan mengaktifkan rune kalian, karena ini memberikan efek debuff di skill kombonya di pukulan atasnya mapren semua. Jadi buat maprenku, gunakan pukulan atas untuk meng-trigger rune-nya. Lalu untuk yang kedua kita gunakan skill ngedash. Untuk yang ketiga bebas ya, kalian mau pakai yang ini, mau pakai yang ini bebas. Lalu yang keempat kalian pakai gerbang warp ya, ataupun warp, nggak tahu gimana bacanya ya. Lalu untuk skill pamungkas, lu pakai aja yang seperti ini ya, yang hukuman Titan ini ya, jadi seperti itu. Lalu untuk pet, btw untuk pet sama aja ya, kalian bisa gunakan peningkatan pendek, tingkat crit, attack meningkat tingkat crit. Yang penting kalian menggunakan attack meningkat tingkat crit itu untuk adventure kayak PvE murni gitu ya, kayak cup mode, nggak cup mode sih, kayak SOD ya, pokoknya kayak gitu ya guys ya, kayak raid or something gitu ya. Lalu sisanya bebas aja maprenku. Jadi seperti itu. Lalu untuk rekomendasi kebangkitan ataupun awaken sama seperti yang kemarin, semua karakter itu sebenarnya hampir sama sih ya semuanya ya. Mungkin hanya berbeda di skill setnya saja. Nah, jadi seperti ini untuk kebangkitannya sama seperti yang kemarin. Kalau misalkan cuma punya 7, kalian gunakan seperti ini ya. Jadi seperti itu maprenku ya. Nah, ini kita set lagi seperti biasa, besti-bestiku, jebret, dan boom sakalaka. Dan ya, kita langsung saja praktek ke adventure ya maprenku. Kita ke 33-10 menggunakan witch. Dan kita bakalan memberitahu
bagaimana cara nge-trigger rune-nya supaya aktif ya besti-bestiku. Jadi di sini bukan kita nggak ngebahas cepet-cepetan. Jadi di sini kita bakalan ngasih tahu bagaimana cara nge-trigger rune di Witch, karena ada beberapa orang yang bingung juga sih ya. Bahkan ada beberapa pro player yang nanyain ke gua, katanya, "Bang, gimana sih Bang cara ngaktifin rune di Witch gitu ya?" Ya sebenarnya rada tricky juga sih ya. Jadi kita kasih nge-skill dulu. Ini si Kadal ya. Dan ya, set jebret. Nah, setelah seperti ini kalian langsung basic attack aja. Nah, rune otomatis aktif ya, maplen-maplenku jadi seperti itu. Sebenarnya gampang banget sih ya. Cuman make sure kalau misalkan kalian menggunakan Witch itu skill pamungkas, bukan skill pamungkas anjay, skill combo yang pukulan bawah ini harus kena ya. Skill pukulan bawah harus kena dan itu mengaktifkan skill pukulan atas besti-bestiku ya. Jadi kita bakalan ulang lagi. Nah, ini seperti ini, set kita langsung pukulan atas, langsung basic attack aja nih, jebret. Nah, itu otomatis langsung aktif rune-nya ya. Jadi seperti itu besti-bestiku. Gua harap itu menjawab pertanyaan kalian yang nanyain, "Bang, gimana sih cara ngaktifin rune merah di Witch?" Soalnya rada susah juga sih untuk ngaktifinnya. Dan sebenarnya di Witch juga bisa menggunakan skill awakennya ya, yang ini biasanya ngaktifin juga. Cuman ini kadang-kadang aktif, kadang-kadang enggak gitu. Gue juga gak paham sih kenapa bisa seperti itu. Cuman ya kadang-kadang kalau misalkan di Bakura nih ya, lu pakai skill yang itu, ketika solo itu biasanya aktif juga yang merahnya besti-besti itu ya. Jadi kita langsung end saja saat seperti ini. Nah, ini langsung di basic attack aja langsung aktif ya. Nah, gitu. Udah gitu doang sebenarnya, gampang banget sih. Ya, yang penting kalian mainnya itu tenang kalau misalkan Witch itu ya. Jadi pertama kalian keluarin pukulan bawah lalu basic attack ya. Sebenarnya nggak harus basic attack sih, kalian langsung nge-skip pun nggak apa-apa. Yang penting simbol yang ada di kepala musuh kalian itu masih ada ya. Jadi kayak sepatu menurun gitu ya, itu masih ada. Itu langsung bisa nge-trigger rune yang merah itu. Jadi seperti itu besti-bestiku ya. Jadi kita coba ulang lagi ya. Jadi supaya teman-temanku semua bisa mengerti dan juga bisa paham untuk combo Witch sendiri ya bestiku ya. Ya, kita coba ulang lagi ya. Nah, di sini tidak apa-apa meskipun rada lama durasinya. Gue harap maplen-maplen semua menonton sampai akhir ya. Langsung saja. Pokoknya skill tangan bawah ini harus dibawa ya. Jadi jangan sampai lu nggak bawa skill tangan bawah dan digantikan oleh skill yang lain ya. Karena ini benar-benar nge-trigger rune lu ya. Jadi ini seperti ini, jebret, langsung skill tendangan atas, langsung aja basic attack ya. Jadi seperti itu gampang banget sih sebenarnya ya. Jadi boom ya. Jadi kita boleh ini kan sekali lagi ya. Jadi kita ini bukan pamer damage, tapi kita memberitahu ya, kita belajar sama-sama untuk menggunakan Witch itu seperti apa ya bestiku ya. Meskipun gue bukanlah orang yang jago banget, tetapi ya seenggaknya gue ngerti lah ya. Oke, kita coba saat jebret. Ini langsung aja. Nah, itu jadi seperti itu kombonya, bisa langsung lu komboin pakai skill ataupun basic attack. Yang penting lu ngehajar si monsternya, besti-bestiku ya. Oke guys, jadi segitu aja dulu ya untuk konten pada kesempatan kali ini. Dan kalau misalkan kalian ada yang kurang paham ataupun kurang mengerti untuk tutorial pada kesempatan kali ini, langsung aja ditulis di kolom komentar. Dan ya, like video ini jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari Brocoli Gaming. Dan kalau misalkan ada rekomendasi konten ataupun tutorial tips and tricks seputar Darkness Rises ataupun game lain, langsung aja ditulis di kolom komentar, gue bakalan baca dan juga gue lupain. Dan ya, gue Adit dari Brocoli Gaming, sign out, bye bye guys, sehat-sehat ya.